Selamat datang kembali di Charbornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dan juga indeks. Ya. Kali ini ada saham-saham sektor finance, Big Bang yang hari ini rata-rata koreksi. Apakah menarik diperhatikan? Langsung saja ke indeks yang hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 1,28% ke harga 6.837. Dan transaksi sampai saya buat video ini ada di 14,3 triliun, tutupannya di 6.827, diturunin 10 poin. Langsung saja ke teknikalnya. ISG wajar ya. Tuh, yang Bapak Ibu ingat kemarin saya bilang ya, memang ada peluang koreksi naik sedikit habis itu ada koreksi. Dan ya ini contohnya. Dia naik candle-candle kecil tiba-tiba berontok. Apakah rontoknya sampai 6.400? Mudah-mudahan jangan. Tapi kalau menurut saya masih sama plan IHSG itu potensinya di bawah. Tapi kita lihat aja, semoga market kuat ya. Dia sideways-nya di plan 1 yang berapa ini? Saya hapus gambar ulang lagi ya, biar Bapak Ibu jelas. Resistennya yang sekarang jadi support itu 6.800, 6.750, dan selanjutnya tuh di 6.500. Nah, kalau pandang trader tentu waktu itu ya dia sideways-nya di bawah. Tapi kalau memang bertahan, tiba-tiba besok dia turun sedikit, habis itu rebound atau doji, tapi sayangnya kan minggu depan tuh cuma 3 hari perdagangan. Tanggal 12, tanggal 13 tuh libur apa? Waisak ya kalau nggak salah. Itulah. Nah, ya wajar lah kalaupun dia turun sampai 6.400 tuh nggak usah heran. Ya. Kenapa? Karena dia udah naik tinggi nih, nggak dikasih koreksi swing low nih semenjak bottomnya 8 April. Sebulan lalu tuh dia naik ya, sampai tanggal 8 sekarang tuh dia udah naik 14%. Bayangin IHSG loh ini, naik sebulan 14%, itu luar biasa. Jadi wajar kalau dia ada koreksi sampai 6.400 pun wajar. Trennya tetap, kalau pandangan saya Juni tetap bullish. Tapi ya itu kita lihat nanti di mana sideways-nya, apakah di atas 6.750, 6.800 nih atau di bawah itu sideways-nya. Ini plan 2-nya waktu itu saya bilang, plan 2, plan 1, plan 3 itu yang di bawah ini. Ya kan, ingat gak Bapak Ibu? Nah, tapi saat ini kalau menurut saya plan 3 ini terlalu dalam, tapi ya itu pun masih ada potensi lah, tapi kecil. Kalau saya melihatnya ya plan 2 ini. Jadi itu aja untuk IHSG. Mudah-mudahan besok turun dikit terus Rabu digas lagi ke atas. Mudah-mudahan seperti itu ya. Kita lihat aja dulu pergerakan IHSG. Itu aja dulu untuk IHSG. Langsung saja ke saham pertama, BBNI yang ditutup di 4.120, terkoreksi 0,96%. Langsung saja ke tekniknya, BBNI gagal menembus 4.250 ya wajar. Kalau turun sampai 4.000 pun nggak masalah. Sampai 3.950 pun masih oke, masih. Nah, kalau IHSG ini plan 2, kemungkinan besar turunan BBNI ini bisa sampai 3.950 atau 3.900 saja ya kita pakai. Nah, ini dulu. Nah, itu. Kalau plan 2 terjadi, dia bisa turun sampai 3.950. Tapi kalau plan 1 terjadi bertahan, kemungkinan besar di atas 4.100 nih mantul. Nah, memang range pendek nih. Seperti ini, kalau dia jebol 4.080 ya tadi potensi besar bottomnya 3.900 tuh. Mudah-mudahan ya itu bottom. Apakah bisa terjadi pola cup and handle terbalik seperti ini? Mudah-mudahan jangan. Tapi kita lihat aja respon market ya. Itu aja dulu untuk BBNI. Jadi BBNI bisa dikumpulin nggak ya? Kalau Bapak Ibu berminat cicil-cicil aja. Dan Bapak Ibu perhatikan 3 candle terakhir itu ada pola 3 black crow. Besok itu ada potensi bisa rebound. Kita nggak tahu nih tiba-tiba flow-nya ada. Lihat nanti sore siapa yang jualan asing, jualan berapa. Kalau asing nggak ada jualan, koreksi dalam seperti ini. Apalagi kalau asing cuma jualan di bawah 1 triliun, di bawah 500 miliar. Bahkan mungkin net buy, itu besok bisa terbang. Ya, BBNI. Itu aja kalau saya melihat BBNI, IHSG maksudnya bisa terbang ya. BBNI pun bisa rebound dari 4.100, 4.080 nih ya. Itu untuk BBNI. Aman lah, pokoknya sampai bawah pun kalau mau cicil aja. Itu aja untuk BBNI. Lanjut
BMRI yang ditutup di harga 4.790 terkoreksi 3,23%. BMRI kalau pandangan saya sih harapannya di plan 1 di atas. Tapi kalaupun sampai 4.300 tuh nggak masalah sebenarnya. Tinggal average down aja. Kenapa? Pandangan saya BMRI masih akan sideways. Ya, BMRI kemarin tuh padahal akumulasi tuh. Tuh netral ya, tapi BB akum. Memang asing jualan kemarin. Tapi nggak masalah sebenarnya ya. Kita lihat aja kalau pandangan saya memang 1-2 hari ini koreksi. Saya sudah infokan di grup tuh, gimana strategi untuk Big Bang. Ya, kalau mau Bapak Ibu cicil, boleh cicil aja. Kalau menurut saya menarik lah pokoknya Big Bang kalau koreksi. Ya, kesempatan dapat harga murah ini, Bapak Ibu dikasih harga murah kan. Nanti kalau koreksi sampai 4.200 tuh makin murah. Tapi apakah ke situ? Apakah nanti bisa bertahan di 4.800? Mudah-mudahan bertahan. Kalau harapan saya ya plan 1 yang terbentuk di BMRI. Kalau ISG, harapan saya sih ISG di atas 6.800. Tapi kalau jebol ya potensi BMRI jebol, plan 2 juga ISG. Plan 2-nya di bawah, BMRI di bawah. Udah gitu aja, Bapak Ibu ikutin aja. Ya, tapi ini disclaimer, bisa aja meleset analisa saya itu. Ya, jangan ditelan mentah-mentah. Lanjut, BBRI yang ditutup di harga 3.790 terkoreksi 3,06%. Nah, ini tadi saya ada dapat chat dari penonton setia Borneo Trader YouTube ya. Dia pencet gabung tapi memilih trader pemula. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian saya jelaskan. Trader pemula itu tidak ada dapat video update untuk saham-saham yang potensi. Kalau trader semi pro ini ya yang 19.900 Bapak Ibu akan dapat video 2 kali sebulan. Setiap tanggal 1 atau minggu pertama dan minggu kedua. Jadi ada 2 video tuh yang Bapak Ibu kalau trader semi pro. Nah, kalau yang pro trader itu setiap hari Minggu ya. Jadi kalau minggunya ada 4 minggu, trader pro itu dapat 4 video yang saham-saham berpotensi. Silahkan kalau mau bergabung. Nah, yang trader semi pro tadi ada komplain dapat video-video lama. Sedangkan saya tidak pernah merekomendasikan untuk trader pemula. Dan trader pemula sepertinya memang tidak ada video ya. Yang ada video yang berpotensi itu trader semi pro dan pro trader. Dan lihat tanggalnya juga. Jangan analisa yang 2 minggu yang lalu Bapak Ibu pakai untuk lihat saham yang sekarang. Kalau lihat saham yang minggu ini, lihat video hari Minggu kemarin. Nah, minggu depan, tanggal berapa minggu depan? Tanggal 11. Ya benar ya, tanggal 11 minggu depan, 3 hari lagi. Nah, itu ada video, Bapak Ibu lihat videonya untuk seminggu ke depan atau 2 minggu ke depan. Kalau sahamnya terus naik ya follow the trend. Itu ya sebagai penjelasan. Jadi kalau Bapak Ibu gabung di trader pemula ini tidak mendapat apa-apa, cuman dapat bad gauge loyal itu dan akses awal ke video baru, sapa pelanggan ya. Itu aja dan pembaruan status. Kalau mau yang video-video ada saham-saham menarik itu minimal trader semi pro atau pro trader. Sekian ya. Jadi itu aja. Kalau Bapak Ibu mau yang live update setiap hari itu bisa masuk Talkbit ya. Itu minimal saldo 10 juta, pengguna lama, pengguna baru bisa. Dan lanjutannya BBRI ada buangan, tapi kemungkinan besar retest. Mudah-mudahan lah. Kita nih masih menunggu besok dan minggu depan lah. Atau besok kalau mulai ada perlawanan besok, BBRI bisa tembus 3.800 titik aman harusnya. Tapi kalaupun turun, Bapak Ibu nggak usah pakai stop loss. Kalau pandangan saya disclaimer ya. Karena ya Mei ini kemungkinan besar IISG lebih cenderung sideways. Dan Juni baru uptrend. Pokoknya ini kan ada sideways. Ya Juni itu antara dia naik atau malah turun. Tapi kalau pandangan Borneo Trader lebih cenderung ke arah atas daripada ke bawahnya. Kenapa? Karena Bapak Ibu perhatikan. BBR ini udah sideways lama dan sudah koreksi EBC-nya seharusnya selesai. Dan ini sideways untuk naik sampai akhir tahun. Kalau pandangan Borneo Trader. Catatan aman ekonomi meningkat selesai ke atas. Ya itu untuk BBRI. Lanjut. BBCA ditutup terkoreksi 1% ke harga 8.975.
BBCA wajar kepentok resisten kan sudah terlihat rawan koreksi. Nah, jadi kemana arahnya? Dia sama gambar saya masih akan sideways. Supportnya berapa? 8.500 maksimal sideways-nya. Bisa nggak dia sideways di atas 8.800? Bisa. Kita lihat aja update nanti. Tapi maksimal koreksi menurut saya loh ya ini. BBCA itu maksimal koreksi 8.500. Itu kumpulin aja. BBCA akan uptrend. Peluang besar uptrend. Ya. Ini kemungkinan besar dia di Mei sisa perdagangan nih. Dia membentuk shoulder sebelahnya. Dan neckline-nya 9.200 tembus gas 10.500. BBCA lanjut. BBTN yang luar biasa naik 9,95% ke harga 1.160. Ini counter dia sendiri yang naik rebound ya. Ternyata dia reboundnya dari 1.050. Saya mau spek buy itu di bawah. Tapi ternyata reboundnya dari ya wajar. Apakah ada koreksi besok? Bisa ada. Hati-hati, bisa aja tiba-tiba balik arah. Tapi kalau dilihat volume yang sangat besar, signifikan, bahkan 10 kali lipat dari volume hari sebelumnya atau 3-4 kali lipat dari volume biasanya, itu seharusnya bangkit ya. Jadi mungkin nggak dia ke 1.000 lagi? Kayaknya nggak mungkin deh dia ke 1.000 lagi. Dia sudah sentuh berapa hari ini dia sentuh? 1.180. Kalaupun koreksi menurut saya 1.050 lagi. Ya, maksimal koreksi 1.050 ini kita hapus saja gambar ulang. Koreksi ke 1.050 lagi maksimal. Bahkan mungkin di 1.100 saja dia bisa koreksi. Ya, kita lihat aja ke depannya. Sekarang dia udah dekat-dekat resistennya berapa? 1.200. Nah, ini plan terbaru untuk BBTN. Antara dia sideways di atas 1.150 atau 1.150 atau dia akan sideways di atas 1.100 atau turun swing low sampai 1.050 di atas atau turun ini. Tapi lebih cenderung kemana? Kalau melihat volume seperti ini harusnya di atas 1.100. Tapi kalaupun koreksi ya nggak masalah. Kalau di grup Burnet Trader bahkan dapat kami bottom di 780 waktu itu. Di grup Burnet Trader itu beli 22 April, beli di 800 sampai 790. Jadi itu aja dulu untuk BBTN ya. Masih oke nggak? Harusnya masih oke. Lanjut. BDMN yang ditutup di harga 2.390 sama harga penutupan hari sebelumnya. BDMN nggak masalah. Kalau menurut saya akan mantul dari 2.350. Sideways. Jadi ini nggak usah dipakai ya. Gagal ternyata. Nah ini yang saya paling nggak suka tuh ya. Tapi kembali lagi sesuai kebiasaan, sesuai kembali ke masing-masing ya. Nih yang saya tidak suka garis miring-miring seperti ini. Tiba-tiba jebol, bingung kan? Mau cut loss-nya di mana? Ya, saya lebih memilih support resisten yang ditarik garis. Yang dari atas nih gimana ya? Ini sebagai penentu aja. Kalau dia breakout itu ya ada potensi naik. Tapi lihat mana? Ya ini tetap garisannya. Itu ya, makanya kalau ada yang bilang itu jadul, tarik garis menyamping. Tapi itu menurut saya lebih bagus ya. Menurut saya loh ya. Saya jarang pakai pola-pola itu. Ya pola-pola pun tetap pakai neckline, pakai tarik garis samping ini. Itu ya. Jadi BDMN tetap, kalau pandangan saya tetap sideways, support yang dijaga 2350. Mantul dari situ BDMN. Lanjut. Arto yang ditutup di harga 1880 terkoreksi 1,82%. Arto sampai 2020 habis terkoreksi wajar. Plan berapa yang akan terbentuk? Kalau ISG nggak terlalu dalam turunannya, bisa sampai 1.770 aja. Tapi kalau IHSG turun sampai plan 2, potensinya ini plan 2 juga 1.600-an. Kalau menurut saya 1.600-an. Kalau ke 1.500 kayaknya nggak. Kita tarik atas 1.550 minimal. Nah, udah jelas. Tinggal Bapak Ibu bagaimana? Nawar, tunggu. Jangan kejar atas. Tunggu aja. Peluang besar koreksi. Bisa cicil mulai 1.770 itu kalau berminat ya. Arto arahnya kemana? Potensi masih ke bawah. Ini udah memberikan sinyal hammer terbalik. Itu aja untuk Arto. Lanjut. BTPS yang ditutup di harga 1.240 sama harga penutupan hari sebelumnya. BTPS kena bantai juga nih. Kalau ada yang beli di atas 1.320, sekarang malah floating plus berapa tuh? 80 poin. Hampir 5% kan lossnya. Ya itulah ya. Dulu saya profit beli hijau. Ya pas kena apesnya kan, beli di pucuk. Dan yang seperti lilin ini memang
Ini ya Bapak Ibu, beli saham tuh pikir resikonya dulu. Kalau resikonya kecil, itu ini lihat resikonya besar. Kenapa? Karena dia naiknya tuh seperti lilin. Satu candle besar habis itu naik. Itu ibarat Bapak Ibu ya, beli di pucuk. Misalnya pas beli candle 1130 tuh beli di pucuk tuh antara tinggal disentil orang jatuh. Ibaratnya berdiri di pinggir jurang. Ya kebetulan aja diselamatin, ada beberapa orang selamatin, tarik lagi naik, hampir dijatuhin, ditarik naik. Tapi ada kalanya orang udah nggak mau nahan, nih udah diguyur aja semua. Ibaratnya seperti itu. Langsung saja ke teknikannya, BTPS. Ada yang nyangkut, yang beli di 1320, ya itu terlalu berani sih. Kalau saya jangan nggak berani. Kenapa? Udah jauh lah. Ini naiknya aja seperti lilin. Di sini pasti ngeper ya, pasti nggak mau. Swing trader yang bisa yang beli berdasarkan teknikal, kan berdasarkan bid offer, pasti ngeper beli di atas ini. Kenapa? Ya mereka mikir resikonya, dianggap sudah ketinggalan. Yang beli berani di harga-harga atas ini ya yang spekulan tingkat tinggi, entah lewat baca bid offer atau modal feeling doang. Pemula ataupun yang baru belajar lihat saham naik, ya itu. Kalau swing trader yang membaca pure technical pasti nggak beli. Lihat candle hijau ini aja mereka nggak berani beli karena ada potensi koreksi. Mending mereka nunggu bawah itu ya sebagai acuan. Tapi kalau gimana kayak Antam, nah contohnya lagi kita lihat ya, kebetulan Antam kebetulan ditarik naik lagi. Ya, tuh lihat. Kalau Bapak Ibu ada yang beli di 2860, sekarang hampir 10% tuh lossnya tuh. 6%, 7% udah di tangan loss tuh kan. Dibawa sampai 2200 tuh pasti pening kan. Itu. Seperti itu juga BTPS. Kalau BTPS sih saya menariknya, kita lihat nanti di 1200 atau sampai 1180. Kalau di situ ada perlawanan, mungkin bisa entry. Kalau ada perlawanan. Melihat kondisi dulu. Tapi kalaupun turun sampai 1080, 1090, 1100 itu sebenarnya nggak masalah. Karena itu maksimal swing low. Malah di situ banyak orang yang mau beli. Swing trader itu beli. Kalau ada swing trader yang beli di 1250 nih pasti spekulasi juga besar. Mungkin dia pakai stop loss beli di 1200, 1180, dia stop loss di 1160. 2% aja dia buang dulu. Nanti baru dia buy back di bawah. Nah, itu biasanya strateginya. Jadi saat ini BTPS wait and see dulu. Kalau pandangan saya besok koreksi dulu. Nah besok kita lihat ada buying power nggak? Bisa ada tarikan dari bawah. Mudah-mudahan ya kita lihat BTPS. Lanjut. NISP yang ditutup di harga 1310. Sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing belum dibuka. NISP sideways. Kalau saya lihat mudah-mudahan bertahan. Tapi sebenarnya kalaupun koreksi sampai 1250 itu nggak masalah. Kan nggak terlalu lebar nih range pergerakannya. Udah, cicil aja sampai 1250. Habis itu dia mantul, lumayan kan? Kalau dia retest lagi 1360-nya ini. Nah, itu aja Bapak Ibu pakai. Itu ya. Jadi, kalau berminat beli NISP, cicil aja. Sampai bawah cicil lagi. Jangan tanya gimana NISP, pokoknya cicil. Bapak Ibu tanya lagi kalau INSP itu jebol 1240. Kalau di dalam itu di atas 1245 nggak perlu tanya, tunggu aja dia naiknya. Ya, disclaimer analisa kembali. Selanjutnya BNGA yang ditutup di 1715 terkoreksi 0,86%. BNGA ada potensi turun kemana ke support 1680. Ya, turun dulu. Masih sama gambar saya dead cat bone. Dia mengarah ke bawah. Tapi apakah pasti turun lagi lebih dalam? Enggak. Potensi mantul tetap di 1680. Tunggu di situ. Kalau berminat BNGA. Saham terakhir BRIS yang ditutup di harga 2730 terkoreksi 5,86%. Mantap nih BRIS. Mantap kenapa? Kok turun mantap? Karena bisa beli. Nah, kayaknya tawar bawah dikit lagi ya. Pokoknya 2600 lah. Ya 2600, 2660. Mungkin gak ke 2500. Kayaknya enggak deh. Tapi ya itu maksimal lah. Ini kita tutup aja nih. Percuma kan jebol. Nah ini ya. Yang Bapak Ibu lihat. Gimana kalau Bapak Ibu buy on breakout di pucuk di 3000. Sekarang dia di 2730. Floating loss lagi kan. Aduh pusing lagi. Ya itulah.
Yang dilihat itu turunannya. Bapak Ibu siap nggak? Kalau harga beli terserah Bapak Ibu. Mau di harga paling puncak, paling bawah atau tengah silahkan. Yang penting gimana respon Bapak Ibu kalau sahamnya turun? Pakai stop loss kah? Pakai average down kah? Atau saya hold aja? Ya udah. Kalau dua solusi, kalau dua yang alternatif Bapak Ibu pilih, pakai average down dan hold, baru di harga berapapun silahkan Bapak Ibu beli. Tapi kalau Bapak Ibu punya trading plan, gimana responnya? Kalau beli di atas 2.900 nih, apakah cut loss? Kalau dijebol 2.900, kalau cut loss ya udah bener analisa Bapak Ibu. Nanti bisa buyback di bawah. Tapi kalau gimana habis saya cut loss, misalnya loh ya, pas candle tanggal 7 Mei ini kan dia jebol 2.900 pas cut loss, esokannya rebound balik lagi. Waduh, tahu gitu saya nggak cut loss. Ya karena Bapak Ibu lihat candle. Kalau lihat candle yang turun dalam ini gimana? Pasti syukur saya cut loss. Pasti gitu lagi kan? Respon market, respon diri, respon Bapak Ibu tuh tergantung market. Ya harusnya apapun terjadi habis cut loss, mau dia naik udah nggak peduli. Saya cari saham yang lain, cari gantinya. Itu pola pikirnya, mindsetnya harus diubah. Jangan menyesal setelah kejadian. Kalau sudah terjadi ya terjadi, nggak bisa ulang-ulang lagi. Jangan diingat. Bapak Ibu evaluasi. Ya yang pastinya cari saham yang lain lagi untuk gantinya. Itu aja. Ya. Itu aja dulu untuk BRIS. Cukup sampai di sini video kali ini. Jadi menarik ya untuk BRIS. Kita lihat di 2.600 tuh. Saya sih spek buy besok kalau dikasih 2.600. 2.650 aja pun saya spek buy. Disclaimer. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Bonata dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.